Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membawakan alur cerita sinopsis Balika Padu Antv atas kecelakaan yang dideritanya pada saat itu. Akhirnya Anandi pun dibawa ke rumah sakit dan dibawa oleh ambulan terdekat. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya Anandi pun dibawa ke ruang gawat darurat atau UGD. Lalu ketika di perjalanan menuju UGD bertemu dengan seorang dokter. Lalu dokter pun memegang nadi daripada Anandi. Setelah diketahui jika Anandi masih hidup, lalu dokter pun menyuruh perawatnya untuk membawa Anandi ke ruang gawat darurat untuk segera ditangani. Ketika itu Jagdish, Byron, dan Sam nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka semua nampak bersedih dan khawatir terjadi sesuatu terhadap Anandi. Lalu Tuan Byron pun telepon daripada orang rumahnya. Dengan terpaksa Tuan Byron pun menelepon daripada Bibi Gena yang ada di rumah itu. Akhirnya Bibi Gena pun setelah mendengar telepon daripada Tuan Byron, ia segera menghubungi daripada Nenek Kalyani. Dengan sangat tergesa-gesa, ia pun berlari tanpa alas kaki. Pada saat itu nampaknya Nenek Kalyani bersama Sumitra sedang berada di kuil. Lalu Bibi Gena pun memanggil-manggil dari kuil itu, dan akhirnya Nenek Kalyani bersama Sumitra pun bertemu, dan mereka pun menanyakan kepada Bibi Gena tentang ada apa dengan kedatangannya. Akhirnya Bibi Gena pun dengan terbata-bata ia mengatakan kalau Anandi sedang kritis di rumah sakit. Ia pun mendapat berita itu dari Tuan Byron, dan Gena pun menjelaskan kalau ada peluru yang bersarang di kepala Anandi. Lalu seketika Sumitra pun terkaget sampai-sampai tempat bunga untuk pemujaan pun mendadak jatuh dari tangan Sumitra karena saking kagetnya. Lalu rupanya Byron pun menelpon daripada orang tuanya Anandi, yaitu Kajan. Lalu Kajan pun menerima telepon dari Tuan Byron itu, dan alangkah terkejutnya orang tua Anandi pada saat itu. Hampir-hampir saja ia pun tak sadarkan diri. Untung saja ibu daripada Anandi pun segera datang dan menanyakan tentang apa yang baru saja terjadi dengan Anandi. Saking shocknya, Kajan pun tidak bisa menjawab atas pertanyaan istrinya itu. Sementara di rumah sakit, Tuan Byron membawa Anandi ke ruang IGD. Lalu perawat pun membawanya ke ruang khusus. Sementara Jagdish hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kejadian ini adalah alasannya atas kehilangannya Jagdish pada saat itu. Setelah selesai daripada operasinya, akhirnya dokter pun keluar dari kamarnya dan menjelaskan kepada semua yang ada di situ kalau operasinya telah selesai. Namun rupanya dokter pun tidak sanggup jika harus mengeluarkan peluru yang berada di otaknya, dan dokter itu pun mengatakan jika salah operasi akan menjadi fatal akibatnya. Kemudian dokter itu pun masuk lagi ke ruangan rawat Anandi. Ketika berada di rumah sakit, nampaknya orang tua Anandi sangat marah terhadap Nenek Kalyani karena ia berani-beraninya mengikut sertakan Anandi untuk mencari Jagdish, sehingga inilah kejadiannya dikarenakan peluru bersarang di otaknya. Sedangkan pertolongan sudah diberikan kepada Anandi oleh dokter di saat itu, dan nampaknya pada saat itu juga Anandi
menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya dokter pun meminta maaf kepada Tuan Byron dan keluarga besarnya kalau ia tidak bisa menyelamatkan Anandi. Dan dokter pun sudah mengatakan kalau ia sudah sangat berusaha keras untuk menyelamatkannya. Tuan Byron yang mendengar apa kata dokter tersebut sangat hancur hatinya, apalagi Jagdish. Pada saat itu Jagdish pun menangis, dan kemudian Jagdish memaksa masuk ke kamar yang mana di situ terdapat Anandi yang telah meninggal dunia. Dan sepertinya Jagdish pun tidak percaya jika Anandi sudah tiada, sehingga ia pun berusaha untuk membangunkannya. Dan kali itu ia pun tetap menginginkan kalau Anandi bangun dari tidurnya. Tuan Byron sangat sedih melihat Jagdish dan mayat Anandi yang ada di hadapannya, dan ia nampak tidak berdaya pada saat itu. Alusan pun menyadarkan Jagdish agar ia harus bersabar di dalam menghadapi hal ini, dan Sam pun berusaha untuk menenangkan Jagdish. Namun rupanya Jagdish tetap menginginkan jika Anandi hidup kembali. Lalu Jagdish pun berusaha untuk membangunkan Anandi kembali, hingga akhirnya keajaiban pun kembali, dan nampaknya Anandi pada saat itu bisa membukakan matanya dan bisa menggoyangkan jarinya. Kemudian dokter yang mengetahui tentang hal itu, akhirnya semua keluarga diharapkan keluar dari tempat itu, dan dokter akan berusaha menguatkan detak jantungnya. Dan akhirnya Anandi pun nampaknya sudah hidup kembali, dan dokter pun memberitahukan kepada Tuan Byron, dan ia merasa tidak percaya, dan juga ia mengatakan baru kali ini ia melihat atau merawat orang yang sudah mati hidup kembali. Kemudian dokter bersama Tuan Byron pun bermusyawarah, karena pada saat ini Anandi masih dalam keadaan koma, sedangkan peluru yang bersarang di otaknya tetap harus diambil. Sedangkan dokter yang ada di situ tidak sanggup untuk mengoperasinya. Dan akhirnya dokter itu pun memberitahu kalau ada seorang dokter yang sanggup mengangkat peluru yang ada di otaknya. Namun kali ini dokter itu pun sedang berada di Amerika. Singkat cerita, akhirnya Byron bersama yang lainnya pun mendatangi rumah dokter yang dikatakannya itu. Dan sesampainya di sana, Jagdish nampaknya melihat beberapa orang sedang berdoa di kuil, dan akhirnya Jagdish pun ikut berdoa sambil menangis. Ketika menangisnya, dan rupanya ia diketahui oleh seseorang yang sangat cantik. Kemudian ia bertanya, "Kenapa kamu menangis, nak?" Dan akhirnya setelah itu Tuan Byron pun mendekati daripada keberadaan Jagdish pada saat itu. Kemudian Tuan Byron pun mengatakan kalau ia sangat memerlukan dokter untuk mengangkat peluru yang bersarang di otak Anandi. Lalu wanita itu pun mengatakan kalau ia adalah istri dari dokter yang dicarinya itu. Namun sayang, pada saat ini dokter itu pun sedang ada di Amerika Serikat. Dan akhirnya cerita pun sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.